Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa wabarakatuh. lagi dengan saya Yudi Lubis. Dengan saya Hasan dan dari Adi Seto. kita. Nah, kita jumpa lagi di podcast Anak Medan. Sekarang kita udah kedatangan salah seorang tokoh masyarakat adat Jawa sama kita. Dia juga, Kental sekali ya. dia juga teman kami. Kebetulan nanti bisa Hasan yang coba memperkenalkan teman kita ini. Dia juga alumni SMA 10 Negeri Medan. Ya, para pemirsa, ini kita lagi bahas adat Jawa. Jadi yang merasa orang Jawa, jangan lupa tonton, subscribe, ya kan, dan like, comment, and share. Nah, pada pemirsa, kita tanpa basa-basi lagi kita mulai aja. Oke, San. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera pemirsa Ayah Kritik Media Podcast Anak Medan ya. Ini amazing ini. Sore hari ini Dadakan. ya dadakan tapi Luar biasa. sangat luar biasa ya. Saudaranya. Ini bukan sembarangan ini. Tokoh kita ini pada sore hari ini yang sudah tidak asing lagi di Khususnya masyarakat Jawa, suku Jawa. suku Jawa. Sangat kental sekali ya beliau ini. Nah, nanti beliau sendiri yang memperkenalkan diri, dia siapa, terus nanti berdomisili di mana. Baru selanjutnya kita akan masuk ke topik diskusi. Dan bagi pemirsa jangan lupa ya, terima kasih atas semua dukungan Ya. selama ini ya. Terima kasih banyak atas dukungannya. Oke, jadi Terus subscribe. jangan bosan-bosan, jangan bosan-bosan untuk terus mendukung kami. Ya, kalau enggak ayat Biar kami channelnya nggak akan berkembang. Itu semua dukungan dari dari pemirsa sekalian, dari penonton. Oke, kita serahkan aja ya langsung kepada narasumber kita untuk memperkenalkan diri dan beliau tinggal di mana. Nanti sampai sejauh mana aktifnya beliau di seni kebudayaan Jawa. Nanti beliau ataupun di akan organisasi Jawa. iya. Dan kita yakin ya, beliau ini aktif, ya kan? Oke, kepada narasumber kita persilakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Nama saya Adi Seto. Biar agak akrab ya. Ya kan? Saya ini Adi Sote ya, Om ya. Adi Seto. Saya ini termasuk suku Jawa yang ada di Sumatera Utara. Oh, Puja berarti Kusuma berarti. kelahiran di sini Jawa. Ya, Puja Kusuma. Putra Jawa, keturunan Sumatera itu. Kelahiran Ya. Jadi untuk di sini. domisili saya di Pasar Tutup ini. Pasar Tutup ini. Saya selaku orang Jawa ini, ya, sangat bangga dengan kesenian Jawa. Contohnya wayang kulit, Kulit ya, seninya. wayang kulit. Tapi saya tak ngomong sih. Sampai kan belum cerita. Itu untuk dia kita. Oh. Kita- Harus diceritakan nih. Kita ini kan sesama kawan, walaupun satu suku, tetapi tetap bersatu. Satu sih. Nah, itu. Nah, maksudnya kita Kawan satu alumni. SMA. Kita alumni SMA. Iya, iya. Kawan Ya. satu alumni. Satu alumni. Dia Iya. tinggalnya di Tembung juga. Iya, Ya kan? Lu jurusan apa nih? Sosial. Sama Simba berarti. Nah, sama-sama Simba. Simba. Sama Simba. Tapi setelah tamat ya masing-masing lah ya. Iya, masing-masing lah. Aktivitas Jadi gini. masing-masing. Mas Adi ya kan. Aku sedikit kalau budaya Jawa ini aku orang Mandailing, tapi akrab dengan masalah suku Jawa. Ya bodoh ambil aku mendidik pun ngomong Jawaku Ibu, lancar. Iya. ibu saya orang Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Bombong. Puja Kusuma juga. Ya, iya. Iya bodoh lah. Sama. Sebenarnya sih ini menurut saya. Kalau kami di alumni manggilnya dia ini bukan adik, tapi di dalam. Ya kan? Sering dipanggil ke dalam. Nama familiarnya. Kalau melihat sebab Oh. kelebihan dari di dalam ini suka lagu
lagu-lagu campur sari. Jauh. Jadi setiap ada kegiatan alumni rame nih, setiap ada beliau. Kental dengan Jawanya. Cuman pada hari ini aja beliau nggak pakai belangkon. Biasanya belangkon ya. Lali ya kan? Maksudnya di dalam ini dari kecil sudah diapakan sama orang tua adat Jawa atau bagaimana? Dari kakek dulu. Dari kakek dulu sering nonton wayang, diajak nonton wayang. Paguyuban wayang. Ini kalau Simbala ya? Jadi dulu ada dalam terkenal di Tembung Khususnya Pasar 9. Siapa seneng Itu namanya kalau kami bilang ya Pak Ginen. Dalang Ginen ya. Dalang Ginen. Sering ke rumah. Nah, Dalang Ginen itu Di Dalang Ginen. Dulu masih sering momen-momen apa nih wayang kulit kalau di Tembung? wayang kulit ini biasa diadakan di acara menyambut tahun baru. Suruhan atau satu Muharram. Itu Pagelaran wayang biasanya. udah itu menyambut 17-an. 17-an juga ya. 17-an. Jadi di dalam dibawa Simba. Simba dulu nonton. Itu ada diperkenalkan. Ada yang diperkenalkan. Di tengah diperkenal toko-toko wayang. Di satu Muharram ya, terus 17-an ya. Ya udah itu pesta sunatan, pesta perkawinan, hajatan juga ya. Hajatan. Berarti yang lebih kental ada Jawanya ini Simbanya ya daripada orang. Ya Simba kan memang dari Purworejo asalnya, memang asli dari sana, Jawa Tengah. Kalau dari kakek pihak mama kita dari Banjarnegara. Oh itu terkenal dengan apa tuh Pak? Yang mana tuh? Banjarnegara. Dawet. Oh, Cendol, Dawet. itu. Celali ya, suka Banjarnegara itu. Itu ada Es dawet ayu. itu ada lagunya. Iya. Di Gempol. Betul. Itu dia. Dan Ya. nanti juga kita dengarkan kebolehan kita lagi ya membawakan lagu campur sari Nanti Pak. sambil nembang juga atau membawakan wayang juga nanti sekilas ya, tunjukkan skill ya. Pojok karaoke mantap itu. Kalau megang wayang aja ya bisa. Iya. Jadi Tapi nanti Ki, sambil bincang-bincang kita itu nanti mulai bisa lagi dalam ini serius untuk di adat budaya Jawa ini mulai kapan? Kapan? Kan dari kecil memang udah diajari adat-adat Jawa, ya kan? Contohnya orang Jawa itu selalu berpuasa, ya kan? Suruh puasa muti. Puasa muti. Simba ya. Senin Kemis itu diajarkan Simba, ngerawat, ngebleng, gitulah. Jadi Bang ngajarin gitu dulu. Situlah letak nilai-nilai kearifan itu tadi ya, budaya Jawa ya. Sini Pak. Kalau ngeblangnya maksudnya gimana nih Pak? Kalau orang gendut badan Kalau biasanya- ngebleng biasanya tidak tidur 1 hari 1 malam. Oh, jadi kalau bagi pemirsa yang nggak tahu istilah ngebleng itu, dia tidak tidur 1 hari 1 malam. 1 malam. Sambil puasa itu. Sambil puasa. Sambil puasa ya, itu ya. Sambil berpuasa. Jadi Maksudnya ngebleng ada ya. nggak dalam tidak tidur ini entah ngapain atau gimana? Ada atau ada niatnya tuh. Ada Itu memang ada niatnya. Ada Entah, kadang diajarin balan, entah untuk doa untuk obat-obat gitu. Kan bukan bisa. asal-asal dilakukan aja. Bukan asal dilakukan. Kalau Yang satu lagi tadi apa tadi? Yang satu lagi ngebleng apa? Putih, puasa putih apa? Yang tadi. puasa putih. Oh. Kita itu hanya minum air putih, nasi putih selama 1 hari 1 malam. Oh, putih kan. Berarti cuma air putih, nasi putih ya. 1 hari 1 Itu malam. makanya makna puasa putih itu bukan berarti tidak makan tidak minum. Jadi boleh makan nasi Tapi putih. makanya itu kayak puasa biasa aja, tapi udah itu 1 hari 1 malam aja dilaksanakan. Tujuannya sendiri apa? Ya tujuannya itu ya untuk melatih Melatih diri ya. melatih diri. Jadi kalau kita ke umat Islam, kalau kita sudah kalau puasa Ramadan itu termasuk puasa paling ringan. Oh, udah biasa. Coba sekali kalau puasa muti. Sore kita muti, ya kan? Udah minum air putih sama nasi putih. makan air nasi putih. Udah capek sore lagi nggak makan lagi. Sore ke sore. Iya. Bukannya berarti 24 jam itu ya. 24 jam itu kayaknya. Berarti
niatnya boleh dia dilaksanakannya itu dari sore ke sore gitu. Iya. Pagi ke pagi nggak bisa. Ya. Oh, pagi ke pagi nggak bisa, tetap sore ke sore. Harus sore ke sore ya. Pagi ke pagi ya. Saat mau masuk menjelang maghrib, situ kita pasang niat ya. Ya. Minum air putih, Ya. makannya nasi putih. Iya. Tanpa ada lauk pauk tuh ya. Nggak ada. Iya. Ya jauh lebih berat lah tantangannya. Ya maka itu apabila kita nggak berpuasa di bulan Ramadan, ya lucu lah kita Islam kan, ya tetap Jadi ya udah udah terbiasa. Muti aja bisa, Pak. Ya. muti aja bisa. Muti aja mampu, Iya. apalagi yang setengah hari, Iya. setengah hari aja. Kurang lah 12 jam, 13 jam aja. 13 jam. Nah, selain itu lagi, di dalam apa lagi yang diperkenalkan oleh Dulu kalau Simba, ya? kita puasa ini banyak, yang lain mungkin? yang lain Jadi memang kalau yang namanya ngebleng sama puasa muti ini memang Budaya Jawa. asli lah ya dari budaya Jawa ya. dari itu budaya Jawa, ya kan? Itu kalau orang mau melakukan ya, Ada niatan lah Ada ya, niatan. Pak Ajakan, jadi dia melakukan puasa muti atau ngebleng itu Iya. tadi ya. itu lebih kurang kayak gitulah puasa muti. Selain itu mungkin diajari juga tata krama di budaya Jawa. Iya, Di samping itu yang lainnya apa kira-kira? ya kita ini Misalnya macam seni yang lain nih, gamelan. gamelan. Jepang. Gamelan. Gamelan kita kan dulu kan pernah belajar tapi ya sekedar tahu ya kan. Iya. Tentunya kita belajar dengung, belajar gender, Lu gender itu. ya kan, belajar kenong. Nah, itu siapa yang ngajarin? Bukan orang tua apa kasih banyak? Itu dulu kalau kami ya di Sederhana dulu. Oh, Dulu itu ada jalan Sederhana ya, pusatnya ya. yang Ini tepat ya. Betul ya. tempat sanggrahannya Pesantren ya. tepat Bapak Mendiang almarhum Pak Munar. Oh, di Alumni Pak Munar ya, jalan sederhana ya. Sederhana Situ itu. sentra Udah almarhum. kegiatan apa ya? Budaya Jawa ya. Jadi sekarang ini karena ada bantuan dari Ibu Megawati kalau nggak salah lah, tapi nggak usah sebutkan lah ya. Iya, iya, iya. Itu dari Serdang kita dapat gamelan satu set. Oh. Dan Pengembangan budaya Jawa ya. dan sekarang itu gamelan itu berada tepat di Pak Nasib Tolhin, mantan camat Batang Kuis, tinggalnya di Makmur. Jadi bantuan gamelan itu sekarang keberadaannya di tempat Pak Nasib ya. Ya kalau nggak salah gitu ya kan. Biasanya gamelan ini kapan di? Pada saat kapan aja dimainkan ini sedikit dari gamelan ini? Ya pada saat pentas wayang. Contohnya kalau yang mendalang Pak Suryapno, Oh iya di Suryapno, Kepala Desa Kita. Kepala Klipa ya. Iya, Nah, yang itu mendalang. pakai itu gamelan itu Pak Suryapno. Nanti kalau ada yang pakai bisa. Kalau Pak Suryapno kan anaknya pun dalang juga, Oh, ya kan. anaknya petualang Dalang juga anak Pak Suryapno itu. Jadi alhamdulillah lah di Tembung ini ada 2 dalang. Udah gitu penabuhnya pun udah banyak dari Pak Sanggar Pak Jadi Nasib. sing loro iki dalangnya sapa Gi? Yang dua ini dalangnya sapa Gi? Yang pertama bapaknya Suryapno. Yang pertama dalangnya di Tembung ini dalangnya Pak Suryapno ya. Ya. Satu lagi sapa Gi? Kalau nggak salah siapa itu? Nama dia dalang gini. Jaka. Oh. Anaknya Jaka. Tamatan dari Jogja itu ya. Iya, baru. Ya, Dalang Jaka ya. ya adalah Jaka. Jadi kalau sehari-harinya di dalam rumah juga budaya Jawa itu diperkenalkan oleh orang tua tuh kemana? Kalau dulu diperkenalkan kan ya sama orang tua ya diperkenalkan sama tetangga orang tua dulu, orang-orang tua dulu ya. Sekarang udah pada almarhum. Iya, iya. Tinggal kita teruskan cuma ya walaupun kurang lengkap ya kita laksanakan. Jadi lingkungan sekitar juga udah paham bahwa beliau ini memang tokoh pelestari kebudayaan Jawa. Kalau rasa bilang nguri-nguri bahasa Jawa, nguri-nguri orang budaya Ya Jawa. bahkan ini pemirsa ya, jersey beliau aja Puja Kusuma ini loh. Puja Kusuma. Jadi berarti beliau ini aktif di Puja Kusuma. kumpulan apa ya? Puja Puja Kusuma Kusuma ini ya. kalau boleh tahu Ki. Nah, Jelaskan. yang paling sering tengok nih Pak. Udah kayak Pak. Iya. Udah kepang. Enggak, kalau sekarang ini nyaris apa Pak? Yang banyak anggur ini sekarang. Yang mau tanya, Itu kita memang betul bisa dikasih keterangan. kesurupan atau bagaimana? Ya dulu asalnya waktu kakek saya
ngajari menari anggo itu anggo ya, orang Jawa anggo gitu kan. Itu memang nggak mabuk, tapi di ada yang ngubah seorang tua dari mana sederhana bahasa potas apa namanya kan, itu yang ngubah itu jadi ada permainan, ada yang enak lah kalau dilihat lebih mistis-mistisnya lah ya. lebih ada. Dia karena gini, kalau kita lihat pemainnya itu seperti mabuk, tapi dia nggak mengkonsumsi alkohol, Enggak. minum makan kembang ya. Enggak mau udah tua. Dia kemasukan gitu Pak. Nah, Berarti udah ada air segala macam. ya, berarti ada keterkaitannya alat juga nih dengan supernatural juga ya, iya. dengan dunia supernatural juga. Ada, itu pasti ada. Karena itu budaya Nusantara ya itu. Nah, Tapi justru makin asik. asik. Karena saya tengok nih udah kayak bangnya acara sunatan. Paling sering kan. Iya, sunatan, hajatan, festival. Festival juga ya. Festival juga Ada di festival ya? Festival budaya Kepang ada. Bukan di Tembung kan banyak juga itu, di Tembung di Persetuan kan banyak juga itu kuda Kepang ya. Berapa apalah sanggar gitu kan. Tapi kalau di apa ya belum kita sebagai wasit atau juri ya. Oh iya tuh. Itu kalau memang nggak bagus ya dijuarakan. Oh, ada lombanya. Ada lombanya dari mana-mana pun kalau udah bagus itu yang juara. Gitu. Tapi ini nyambung cerita yang tadi nih, Wak. Pak Diseto ini atau Kidalang, dia belum menceritakan dia aktif di organisasi Puja Kusuma mana ini? Kita aktif di Puja Kusuma Percut Setua. Yang mimpin itu Bapak Heri Madrowi. Untuk dari Serdangnya? Untuk dari Serdang itu Bapak siapa ini? Ketuanya Pak Heri. Sumutnya. Kalau Sumut, Ini yang namanya. kalau Mantan Bapak Polri ya? ya itu penasihat Oh, Pak sama namanya itu kan polisi itu kan Menteri Imigrasi. menteri sekarang itu. Ya, Kabupaten Kapolda. Jadi penggiat juga itu. Ya itu memang itulah. Kalau presiden Pak Pak Agus, Ya itu yang aktif ya. Pak Agus. Aktif di Puja Puja Kusuma Kusuma. ya. Dia mantan Kapolda Sumatera Utara. Oh, berarti itu ya. Karena kan organisasi Jawa ini banyak. banyak. Tahu aku ya. Jadi Iya. di bawah payung ini. Tua ya Puja Kusuma. Iya. FKWJ. FKWJ. Oh itu ya, selain Puja Kusuma ada ya. Banyak. Kalau MKW itu sendiri apa itu? Pendawa. Komunikasi masyarakat Jawa. Forum Komunikasi Masyarakat Jawa. Pendawa Pemuda Jawa. Pendawa ada lagi. Oh, ada Pendawa, ada Pendawa, ada KWC, baru Puja Kusuma ya. Ya masih ada lagi tuh. Puja Kusuma pun ada. Pecahannya juga lagi. Berarti itulah ya. Jadi gini dulu. Dulu itu yang menggagas Puja Kusuma itu ada 3 orang. Penggagasnya Puja Kusuma. Penggagas Puja Kusuma ini, ya kan? Untuk suatu paguyuban ya. Iya. Untuk paguyuban Tayub, ya kan nggak salah. Itu didirikan di Samberjo Timur. Makmur. Di Makmur Samberjo ya. Dari Samberjo Ya, Makmur. Samberjo Timur. Salah satunya Pak Danu. Oh, di Salah Samberjo satu Pak Danu. Pak Danu ya. Pak Danu. Itu sekitar kalau nggak salah tahun 80-an. Tahun 1980-an ya. 80-an, 82-an, atau tidak tahu pokoknya tuh. Karena udah 45 tahun ini. Oh, ulang tahun Puja Kusuma ini. Iyalah, pas lah tahun 80-an kan. Ya kan, ya, iya. Nah itu, jadi dulu orang Jawa bilang Puja Kusuma itu orang Jawa kelana di Sumatera. Iya. Karena memang dulu Jawa asli. Iya, Jawa asli nenek moyangnya. Baru orang yang Jawa asli sudah nggak ada. Puja Kusuma putra Jawa kelahiran Sumatera. Kelahiran Sumatera gitu jadi ya. Kan gitu. Kalau dulu dia putra Jawa kelana Sumatera. Kelana Sumatera. Setelah habis yang pengelanannya, tinggal yang kelahiran Sumatera. Iya. Keluyuran Sumatera. Karena kan istilahnya gini Pak. Dulu kan zaman Pak Harto ini kan ada program transmigrasi. Iya. Jadi masyarakat Jawa ini banyak kemari. Banyak betul. Terutama di perkebunan. Ini kan perkebunan. Iya, Sumatera ini banyak berkembang. Tapi kakek saya itu dari kolonial dari sini.
Oh, dari zaman Belanda ya. kolonial. Dari zaman kolonial dari sini. Oh, dari sini ya. Dari sini zaman dulu sih. Oh. Maka itu umur kan sampai 93. Bapak Kalau boleh tahu nama rombongan yang Simba? ada siapa Simba itu? kalau Simba laki-laki itu namanya Romo Tinoyo. Romo Tinoyo ya. Itu ya. Romo Tinoyo. Oh, berarti udah berapa tahun lamanya udah? Wah, udah generasi Belanda ya 3,5 abad wah, apalagi. Itu jadi Iya, panjang-panjang umurnya. 3,5 abad. jadi Jawa di sini berapa persen? 50 lebih. 50 lebih Kalau ya. nggak salah 50 di Sumatera ini 56%. Orang Batak kalau nggak salah itu 33%. 3%. Yang lain Melayu. Ya, justru Melayu itu. suku asli yang Melayu Delhi ya mana apa ya? Ya. Jadi terbentang di sepanjang pesisir ya mungkin. Ya, itu Bahkan maksudnya. hanya sekian persen aja dia. Ah. Tapi pertanyaan saya satu aja nih, Mbak, apa Ki Dalam? Kenapa rumah makan Jawa ini jarang? Seperti rumah makan Padang. Ada masakan masakan Jawa ini kan terkenal enak gimana? Ya. Ki Dalam mau gimana? Ya gini dulu. Jadi dulu kan banyak pekerja bangunan. Zaman dulu. Saya tanya juga sama paman saya ya kan. Dulu di bangunan itu beli nasi, makan nasi kalau nggak pasti dimotor. Dulu apa lauknya? Kan aku kasih tahu. Ya lauknya rupanya memang dulu ya ikan asin. Ikan Pekerja kontrak ya. ikan asin. Ini Bangunan. sedikit ya. Ya. Kalau zaman-zaman kita SMA dulu kan orang Jawa ini kalau di bangunan kan rapi kerja. Ya. Rapi bener. Rapi Dia dan- kental sekali dengan kesederhanaannya. Jadi dia tidak Iya Arif. maksudnya istirahat kerja ya kerja. Batu. Makanya Terkenal tuh dengan kearifan lokalnya benar. banyak masyarakat Jawa ini menjadi profesi mungkin tukang jadi tidak Iya. menekuni Ya. tadi. Jadi puja kusuma ini ada yang bermarga. Oh ada juga. Contohnya kayak kalau kita nih, Bapak Lubis, Mama Jawa. Oh. Jadi aku nggak punya kusuma juga. Iya masuk tuh. Ya. Kode aku juga. Iya. Jadi gini, jadi aku tanya, lu aku punya kusuma dari mana aku punya kusuma katanya? Mamaku Jawa. Oh ya iyalah nggak mungkin aku ngasih tahu Jawa. Kan gitu. Itu Ya. senangnya asimilasi. Jadi dulu Percampuran. antara bapaknya orang Mendeling. mamanya orang Mendeling, Mama orang Jawa. Mama Jawa, Bapak Mendeling. bapak Mendeling. Mama Jawa, Bapak. Jadi Kayaknya. aku dulu Jadi semuanya sudah berasimilasi ya. benar, ya. bisa kalau saya dulu ikut Mbah Jamin Sumitro. Baca itu Forum Komunikasi Asli. Masyarakat Jawa. Oh di FKWJ juga ya. FKWJ. Jadi ada tuh apanya? Uniformnya ada. Iya. Pas kita ngeliput juga ya Iya. acara-acara FKWJ di lapangan Sejati Johor. Ya. Berarti Sering. nanti habis session diskusi kita bisa campur sari lah kita berdua. Ah, jadi- Ya pemirsa Simba pun kita ajak campur sari. Jadi begini Pak. Karena gini bang, bahasa Jawa sini itu campuran dari bahasa Jawa yang ada di Jawa. Oh, udah jauh-jauh kali ya. Ya, contoh gini ya, Contohnya gini. kita masuk bahasa Ngapak masuk, Masuk, Ngapak masuk. bahasa Jawa Timuran masuk, Masuk. bahasa Jawa Tengah. Sunda masuk juga. Oh Sunda ada juga. Ya, kita kan bahasa Sunda masuk juga. Nah, Jawa Tengah ya kan. pokoknya setiap suku yang ada di Jawa itu belum tentu orang itu tahu. Berarti asimilasinya nggak seputar dari segi suku aja. Bahasa juga ikut lah. Jadi gini bang, bahasa Jawa Timur sama bahasa Jawa Tengah Iya. itu bahasa ngkunya itu sama semua. Tapi kok bahasa halusnya itu bahasa Inggrisnya semua sama. Semua sama. Nah, Ya. jadi bahasa Inggris itu yang bisa semua orang itu bisa. Bahkan aku yakin ini selera makannya pun udah ikut Sumatera, udah nggak seperti di Jawa sana. Oh ya. Ya kan? Udah suka pedes, asin. Mungkin ya kalau punya kusuma di sini ya. Ya Itu kalau juga Puja Kusuma sini udah Salero Minang. udah saleromina. Tadi Pokoknya makanan yang paling enak itu di Sumatera Utara. Sebabnya kita berapa suku kita di sini. Masak mendiling kita bisa diajarkan mendiling. Iya. Orang mendiling masak Batak Iya. asik diajarkan juga. Ajar juga ya kan. Semua diajarkan setiap suku. Pokoknya orang Jawa yang di Sumatera ini pun bermarga. Berbaga. Si Jabat. Si Jabat. Jadi gini Pak,
Aku mau nanya lagi, ya kan, kepada Kidalang. Nah, silakan Pak. Sejak kapan lagi Dalang menyukai atau sering menyanyikan lagu campur Nah, sari? balik ke campur sari. Dari dulu kita kan memang Apakah waktu SMA udah suka campur sari? udah suka. Ya dari SMA udah suka. Karena gini kita. Karena asik kali beliau kalau udah membawakan lagu. Karena kalau orang Jawa bilang kan nembang. Oh, lembangnya ya. Nembang itu ya kayak tembangan Jawa yang biasa-biasa aja ya kan. Kayak nembang-nembang Kotut Manggung. Coba saya keringan-keringan lagi. Band-band pemirsa lagi. Aku juga penasaran. Bedanya campur sari dengan koplo ini apa nih? Sebenarnya hanya musiknya aja bang, hanya di musik. Kalau campur sari musik apa ya? Alunan musiknya. Kalau koplo itu ada gendang, ada gendangnya. Gendangnya itu unsur koplonya itu ya. Koplonya itu. Jadi agak lebih ngebeat dia ya. Kalau kita kan dulu kalau sama Kalau si Kidalang bawakan coba. kalau Kidalang nih lebih campur sari apa koplo? semua lah. Oh, Suka. berarti dia kanan kiri oke nih. Keroncong ya suka. Juga makin mantap. Keroncong juga ya. Iya. Dulu kan kalau orang tua kan, kalau kita punya apalah ya, entah Lebihan. ada pajebluk itu penyakit, Oh. udah itu ada pokoknya ada yang sakit gitu kan. Iya, iya. Udah itu untuk menyingkirkan energi negatif, Negatif. itu kan diajar nembang. Oh, nembang tadi ya. Nembang sama copat itu kan. Kayak contoh coba Ki, kalau pemirsa Iya, tembangnya iya. seperti apa? Ini kita dengar pemirsa ya. Tembangnya ya, kalau dulu bisa dibawakan untuk penetral negatif. Iya. Tuh, ini sedikit aja kan. Iya, Siti aja pemirsa Woro iki ya. Ono gitu rumah soemu teku ayu luputo engon luputo bilahika jin setan datan polu paneluhan tan ono wani niwa penggawe ono gunane wong lu. Itulah kira-kira ada lagi pajangan. Ya, pemirsa ya. Yang di dalam itu nembang itu Ya itu Mbak kan dulu kan selalu itu Memang diajarkan berarti tembangnya ini. lagu ilir-ilir. Oh, nah, ilir aku sih dah kalau Ilir-ilir itu dia. Iya. Itu maknanya mendalam sekali itu. Ilir-ilir itu bangun. Artinya lilir. Ilir-ilir itu bangun lilir. Tanduri wis lirir. Tanduri wis lirir. Maksudnya padi itu kan kita tanam, ya kan? Dia bangun dia. Maksudnya cuma kita tumbuh gitu. Ijo royo. Tak senggot temanten anak. Cantik bagikan pengantin aja. contoh campur sari juga. Campur sari juga. Itu tadi tembangnya ya pemirsa ya. Sekarang ini yang up to date ini modern. Campur sarinya Kidalang ini amazing sekali. Campur sari kan ada yang apa kata tadi? Umpomo seliramu sekar melati. Aku pumbah nikap sari. Umpomo seliramu mati wong ayu. Aku kan bakal liwati. Gitu. Adem sekali ya pemirsa ya. Adem sekali nih Kidalang membawakan apa? Kalau keroncong Keroncong itu kan ada juga lagu yang ada klasik, ada yang biasa, ya kan? Kalau keroncong yang karena Jawa itu kan lenggamnya kan gini. Sebenarnya gini ya. Jeneng kula kuwe ojo lali. Nah itu apalah lagi dikeroncongkan bisa dikumpulkan bisa. Ya ayo gitulah. tapi nggak usah lama-lama kita keroncongan pula. Ya. Itu. Makin lama nanti makin keroncong. Nah, kalau koplo gimana di dalam?
Ngukui kan musiknya aja. Oh, Jadi gendang ya. suaranya aja. Liriknya tetap sama ya. Sama, liriknya sama. Nah, kalau artis lawa yang saya paling senang dan suka, Didi Kempot. Ya, itu memang ya. Itu memang kalau beliau udah tersohor Didi Kempot sekali. itu bahasanya itu bahasa Legend, ngukunya nguku Dia kayak termasuk Sumatera. artis campur sari atau Nah, pop tuh? campur sari. Jadi memang kalau beliau itu memang udah tak diragukan lagi. Kau gini kan, Legend ya. kayak lagu Mawar Biru dikumpulkan bisa, Mahal Gedi dikumpulkan bisa, dikumpulkan bisa. Ya macam Mas Dawet ya kan. Siapa dikumpulkan bisa. Re, ayo re, itu dikumpulkan bisa. Termasuk suaranya pembawanya aja. Nyanyinya di mana dia? Jadi kalau kita sendiri sering menyalurkan hobi campur sari ini di apa namanya ya? Kegiatan apa kira-kira? Di Biasanya kalau ada kegiatannya hajatan kumpul-kumpul, kumpul-kumpul sama kawan. Ya kan? Hajatan juga ya, Ki. Contohnya kalau Iya. ngadakan alumni Kegiatan kan ya. kita kan selalu Selalu di daulat beliau nih. di alumni Kalian campur sari. di rumah Iya, hajatan-hajatan di rumah pun di daulat. nyanyi. Mungkin di suatu acara formal ya untuk Puji Kusuma beliau mungkin membawakan tembang juga. Nah, bisa keluar. Kalau untuk wayang sendiri wayang bisa nggak oke. Kalau wayang itu kalau kita ya kalau wayang itu kita hobinya nonton. Oh nonton ya. Tapi kita pun punya wayang kan gitu. Oh, nama aja Pak ya. Berarti nggak Ada. sembarangan itu Nggak. pembawaannya ya, Ki, ya. Itu bahasanya pun kan udah wayang itu bahasanya itu bahasa Inggil tinggi. Oh ya. Nah, dicampur bahasa Madyo, itu bahasa Nguku cuma bercondong ke Inggil ya. Bahasa Dan setahu aku Pak, Kapolri Pak Listio ini suka kali wayang kulit, wayang orang. Wayang orang ya. Nah, bahkan dia sering memerankan menjadi wayang orang. Pak Listio. Pak Listio, sedikit Listio nih. Oh. Nah, jadi ya? suka dan sering acara-acara misalnya acara Hari Bayangkara. Beliau pun sering. Ya, Berarti kan? dia tetap mengembangkan budaya Jawa. Sama macam di dalam sini. Kita kan memang Sumatera. Berarti dalam bentuk apresiasi juga ya untuk pelestarian budaya Jawa Iya. ya. Walaupun di Jawa di sini Wayang di tidak kukus, nggak ya. sekental Jawa sana, cuma di sini tetap terjaga ya, untuk terjaga. pelestariannya. Tapi Tetap. kalau di daerah sini apakah ada wayang orang itu? Ada wayang orang ada. Kalau tahun-tahun dulu masih Ada. umur SD. Oh, ya. bahkan semalam itu di daerah Iya, iya. waktu Ketoprak. Suruhan di apa? Di Makmur. Surani Makmur ada ya? Di bengkel di bengkel di apa Jalan Sepura. Jalan Sepura. Itu tetap ada wayang sih. Wayang orang. tetap digelar ya? Tetap digelar wayang orang, tetap digelar wayang orang. Tetap digelar itu. Iya. Dan masih lengkap. Ya, Nah, dan memang harus tugas kita ini jangan sampai punah ya, jangan tetap terus harus melestarikan ini. Walaupun gerakannya tidak seindah yang di Jawa, tetap kita laksanakan. Iya, ini kan tapi tak surut dimakan apa ya? Lagi. Namanya ini. Sempat viral juga nih, Pak. Apa itu? Ada budaya-budaya Jawa yang diklaim sama negara lain. Oh, diklaimnya itu marah itu. Menurut Simba apa sih di dalam diri macam mana tuh? Ya kan gini ceritanya. Kenapa diklaim oleh negara lain? Cemreok lah kita bilang. Karena ada orang Jawa yang di sana itu keturunan dari Jawa Timur yang ada kayak di di Malaysia ya. Iya, Dia itu gini, dia kental melestarikannya di sana. orang itu kan uang banyak. Ya. Jadi orang itu bisa menciptakan reok. Oh. Nah, seharusnya reok itu walaupun seharusnya Gak berarti dapat reok dukungan finansial. walaupun dia itu di negara manapun tetaplah dibuat reok Ponorogo. Iya. Jangan dibuat reok masalah siaga kan. Ya macam itu juga, Ki. Makanya Batik. berarti Batik kan semua juga. semuanya mau diklaim. Batik. Jadi ini teguran juga untuk pemerintah kita ini Iya. supaya agak lebih diperhatikan ya. Iya mengenai Jangan budaya. sampai hilang nih Iya. budaya kita ini. Kalau batik kan memang dari Jawa. Cuma kan tahu sendiri orang Jawa itu kok udah ke Ya yang negara perantau lain. Ya kan di Sumatera Semarang. Iya, jadi walaupun merantau jauh udah berhasil, Tetap tetaplah Ponorogo. Tetap Iya. jangan reok Jadi apa Malaysia. ceritanya reok itu Reok Ponorogo, Ponorogo, berarti- batik itu batik Jawa. Jawa. Iya. Tetap. Batik Wah. Pekalongan. Seharusnya orang Jawa di sana gitu walaupun dia udah jadi
warga negara Malaysia. sana. Tetap jangan menghilangkan yang namanya Jawa. Budaya itu Udah. tetap asli dari Indonesia. Ya, artinya janganlah masyarakat Jawa sana mengklaim dia. Jangan. Iya. Jangan. Contohnya di Suriname, Oh, Suriname. orang Suriname Belanda ya. tetap bawa nama Jawa. Walaupun seandainya dulu gini ya orang kita. Dulu orang itu kesana itu namanya Sugimin. Sudimen. Nah, ya kan. Ini anaknya kan sebagian dikasih nama Jawa. Iya, iya. Ke cucu tetap ada Alex Sugimin tetap gitu. Iya. Oh, walaupun dia namanya Sudimen, Kalau udah namanya tapi di nama sana Jawanya nggak hilang ya. nggak hilang nama Jawanya Sugimin. Justru sekarang yang nama-nama Jawa bukan nama trendy sekarang. Ya Kan malah hilang. sebenarnya gini, Kenapa gitu ya kita justru yang orang Jawa ini mengunggulkan kayak ke harapan Oh. ke ini. Sementara Cina-Cina yang di sana, Cina-Cina Jawa sana, Iya. namanya Sucipto, Suretno, Heri ya kan? membanggakan membanggakan Jawa ya. Jawanya. Di sini Iya, nggak bener. malu. Iya. Jadi Sebenarnya bukan malu juga. Sebenarnya bukan malu itu. Harus itu diturunkan melalui orang tuanya. Seperti Aki bilang tadi, macam dia namanya walaupun Alex, tetap ada Sugiminnya. Jadi di sini pun gitu. Misalnya namanya Rudi, tapi buat Rudi Hartini atau Rudi Hartono ya Tetap gitu. jangan hilang nama Oh, Jawanya. nama Jawa nggak bisa hilang. Atau yang paling paten Mukidi. Yang bisa ya. Itu. Maka itu anakku itu, Atau Anggun ya kan? anakku itu, Anggun Prakarsa. Jangan hilang. maka itu anakku aku kasih nama Jawa semua. Oh, Aku bilang kalau kasih nama Muhammad. Sing tua siapa jeneng iki? jenenge iki. Yang tua Anom Wayu Sitiadi, Anom ya. Lecok ya. laki-laki. Oh, Haryo Pajar Sitiadi. Oh. jadi orang rumah Jawa juga. Orang rumah Saragi. Oh, Bah, jadi cuma ya. Jabat juga Jabat ya, Jawa Barat ya. Jadi Tetap nggak hilang, nggak lekang dimakan waktu. ya, jadi kalau kebanyakan gini orang sekarang. Memang kita kan di Medan ini khusus Tembung. Anak-anak non mendidik itu kalau nggak pulang ke daerahnya kan nggak bisa bahasa Mendeling. Iya. Malah bisa bahasa Jawa. Jawa. Saya podo. Tapi ku bilang jangan hilangkan nubisnya, siregarnya, Iya. kan gitu. Iya, Jangan jangan dihilangkan. Tetap walaupun dia nggak bisa bahasa Mendeling. Karena turunan dari ayahmu tetap bermarga. Iya. Kan? Contohnya bahasan, Iya. bahasa Jawa ya, Ya, pinter. iya, silakan. Orang nanti ngomong Jawa kan bagus, silakan. Coba lingkungan Jawa semua, orang sana Jawa semua Karena kelilingnya. kita dari kecil memang tinggal di lingkungan Kita Jawa. Jawa. Ya. Tontonannya juga dulu ketoprak nih. Iya. Ketoprak. Contohnya Ketoprak. orang dari Jawa yang tinggal di Gunung Tua, yang tinggal di Padis Dempuan, bahasanya bahasa apa? Malah bahasa apa? Bahasa Mendeling. Bahasa Mendeling di sana. Malah bahasa Jawanya gugup dia. Padahal dia yang Jawa. Tapi bahasa apanya itu Iya. puja kesumanya ada, puja Ada. Tetap ada ya. enggak tetap ada. Ya kalau si Hasan dia hari-hari ya udah tembung. Ya, Dan ini ya satu hal yang penting ini Pak ya. ya coba kita kalau ngumpul itu, marga semua marga itu, bahasanya Jawa semua. Nah, kita yang kumpul sini, ya kan? Jadi ini yang penting juga ini. Ini nengok situasi sekarang ini kan seperti tergerus ini ya. Iya, anak-anak muda di sekarangnya dengan trendinya aktivitas media sosialnya sepertinya agak kurang ya. Inilah, maksud saya gini. Kalau dengar campur sari aja agak malas. Kalau kita kan hobi kali kan? Iya, memang asik di situ. Nah, kalau anak muda nih, aduh, maaf cakep dia, nggak mau malah. Nih, kan? Iya. Jadi ini minta pendapat apa ini di dalam kita ini? Pendapat kita nih. Kira-kira apa pesan-pesan moral yang ya supaya apalah Khusus saya muda Khususnya anak-anak muda Jawa. maksudnya Pendau. Iya. maksudnya gini, kalau menurut saya apa imbauan apa ini? ya boleh kita ke modern, tapi ya Iya. adat istiadat kita jangan ditinggal. Modern sih modern ya, boleh ya Adat itu ya. istiadat kita jangan tinggal. Jangan tinggal ya. Gitu. Jangan ditinggal. Jadi kalau kita nggak punya adat, Gimana lagi? bagaimana?
Kan gitu. Adat sama agama kan berbeda. Oh, jadi kalau di rumah sendiri Kidalang tetap dengan Tetap anak itu budaya Jawa aja dikenalkan ya. tetap Ya, dikenalkan. kita ajarkan itu santunan kearifan harus kita ajarkan. Tetap. Nah, itu satu yang Itu menurut saya Nah, bahwasannya kita mengharapkan bahwasannya banyak juga tokoh-tokoh Jawa seperti Kidalang ini yang mampu dan ada keinginannya untuk melestarikan iya. iya. Kalau kami masyarakat Mandeli yang paling kita lestarikan yang Gondang 9 ya. Iya, boleh kusu. Gondang ya. Jadi Dulu kami waktu mengadakan acara hiburan, ya kan, kami ini mengadakan ini apa? Tortor, gondang, Iya. band, udah gitu campur sari. oh jadi dicampur. Berarti Dicampur. Ya, itu juga bentuk asimilasi ya. Jadi Jadi kan itu juga bentuk pelestarian budaya. Bentuk ya pelestarian budaya betul. Jadi jangan malu lah kita ya untuk melakukan untuk menjaga kelestarian kearifan lokal seni budaya kita. Iya. Harus kita terus penting ya kita Ya, jaga. khususnya budaya Jawa. Ya, Ya. itu digabung. Kita kan sini kan sukunya kan ada ini nih, jadi yang menilai kita kasih gondang Gondang. gondang Sembilan, sembilan, kusu ya ya. kan? Yang anak muda kita kasih band, mainkan. Yang satu lagi campur sari Jawa. Oh. Nah, gitu. Jadi digabung. Yang Jadi istilahnya tetap dikenalkan lah budaya. Iya. ya tetap Jadi dikenal. kalau tadi itu himbauan untuk pemuda ya, untuk pemuda masa kini dalam menjaga kelestarian budaya ya, terutama budaya Jawa. Sekarang kita minta pendapat Kidalang juga untuk pemerintah sendiri cemana nih himbauannya. Kalau yang Kidalang rasakan sendiri untuk pemerintah ini sudah care atau peduli Iya. nggak dengan budaya Jawa nih khususnya? Bentuk kepeduliannya dalam pelestarian seni budaya Jawa ini. Ya, budaya Jawa ini udah mulai kembangkan. Jadi perhatian ya. Jadi perhatian lah. Iya, iya, iya. Jadi Jadi kalau bisa lebih diperhatikan lagi. diperhatikan lagi. Karena setiap sanggar kan ada biaya. Mendapat bantuan dari apa? Dari apa bupati ya. APBD ada dikeluarkan. Nah, Jadi gitu lah. tinggal keinginan kita bersama lah ya. Bagaimana ini supaya seni budaya Jawa ini tetap terus Lestari. lestari dan Lestari. apa ya Ah, di tengah-tengah masyarakat kita ya. iya. Supaya lebih dicintai ya. Ya kalau masyarakat. kata mengambil kutip kata yang punya gunung berapi ya, Panceloye. Iya. Ya kan? Nah, jadi udah gitu yang paling terkenal kan Iya. almarhum Ki Mantep Sudarso. Ya, Ki Mantep udah berapa kali Ki Mantep kesini kan? Ki Mantep kesini udah itu. berapa kali? Udah sering Ki Mantep kesini. Ya ada percaya ya. Saya pertama nonton Ki Mantep di Gor apa ini? Pancing ya. Pancing, di Gor Pancing. Udah sempet ya. Itu oh kata salah itu tahun 90-an juga. ya, gitu Ki ya. Mantep datang ke Medan. Oh berarti zaman SMA lah ya. Ya, zaman SMA udah nonton dulu. Jadi kita pemirsa podcast Anak Medan. Kita tadi sudah berbincang-bincang dengan tokoh adat Nusa Jawa, kawan kami juga nih. Iya. Yang panggilannya sebenarnya Ya. Malaysia itu, tapi kami Biasa kami biasa manggil tidak tidak. lah. Udah kental panggilan. Karena sering pakai belangkon, ya kan? Jadi di dalam ini juga satu komunitas sama kami ya. Nah, Di komunitas Truk Gembira. Iya, Ya, kan? iya, komunitas juga. Cuma nanti kita minta sebelum ditutup nanti Iya, kita, nyanyi sedikit, nyanyi sedikit. Iya, minta kita beliau menyanyikan lagu campur sari ya. Iya. Yang biasanya yang apa sih biasanya? Ki, Yang top global lah. ya? Yang biasanya kosong satu. oh, itu Ah. lagu Jawa Medan. Kita saksikan nanti. Jangan. Ya, di dalam membawakan lagu campur sari yang nuansa Medan. Ya. Medan. Jadi Jadi gitu aja bisa. Dari obrolan kita ini kita bisa metik suatu pelajaran lah. Bahwasannya jangan pernah melupakan budaya. iya, Akar kita asal kita. benar. sama. Jadi Ya, semodern apapun hidup Kita kita ini,
ciri khas kita itu ya dengan budaya kita. Melestarikan Iya. budaya masing-masing. Harus dilestarikan ya. Nah, Mau setinggi apapun kita tak akan lupa dengan Iya. budaya. akar budaya. Macam Adi Seto dia melestarikan budaya Jawa. Ya kami budaya Mandailing, ya kan? Jawa. Jadi gitu aja sebelum kita nyanyi. Saya jadi Ubis pamit. Ya, saya Hasan. Selamat pemirsa, jangan lupa terus tetap dukung kami dan dengan narasumber kita Adi Seto. Adi Seto ya. Jangan lupa subscribe, Jangan lupa dukung kita tonton, terus. komen, and share. Ya. Mungkin Oke. Simba mau duet enggak? Atau mau diet sama Simba ya? Simba, Oke. Simba malu-malu dia. Besar kali kemaluannya. Oke, kita mohonkan dengan kidalang ini tepuk tangan campur sari. Nah, itu aja kita. Iya. Umpomo sliramu sekar melati, aku kumbangi sari. Umpomo sliramu mati, wong ayu, aku kang bakal kliwati. Sineksen lintange luku semono, janji prasetya ning ati. Tansah kumanten ning netra rinoso, kerasa rasane griya matur nuwun. Atur nuwun. Terima kasih Ketua. Ya, terima kasih kepada Kidalang. Kami sampaikan dari podcast Sana Medan, ya kan. Terima kasih semuanya penonton dan pemirsa setiap podcast Sana Medan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.